Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Kakak harap kita semua baik-baik saja, masih sehat-sehat, bisa ibadah lagi hari ini. Adik-adik, sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Akhirnya kita bisa ibadah lagi, berkumpul dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, berkati agar ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau lihat dulu dong semangat kalian. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Sus. Yesus, yes. Joyful kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekarang mari kita angkat lagu yang pertama. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita berdiri dan bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
takut, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu How Great Is Our God. How great is our God.
Hai adik-adik Joyful Kids, senang berjumpa kembali dengan Kak Donald dalam ibadah hari ini. Oke adik-adik, Kak Donald ajak kita tutup matanya, lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa kembali beribadah secara online. Kami mohon ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami cerita firman Tuhan hari ini. Dan kami juga Roh Kudus dibantu agar kami bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke adik-adik, semangat terus ya adik-adik ya. Walaupun kita masih ibadah secara online, Kak Donald berharap adik-adik tetap mengikuti ibadah dengan baik adik-adik ya. Berpakaian yang pantas, duduk yang baik, siapkan ruangan yang baik, dan ikuti ibadah dengan tertib sampai selesai. Yang setuju sama-sama tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Adik-adik, tema kita hari ini melanjutkan tentang apa? Sukacita dalam hukum-hukum Tuhan ya. Sukacita dalam hukum-hukum Tuhan. Itu tema kita adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7 adik-adik. Kali ini kita belajar hukum yang ketiga adik-adik. Hukum yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Apakah isi hukum yang ketiga adik-adik? Ayo suara yang keras. Ayo baca yang keras. Isinya apa? Yaitu jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan Allah akan memandang orang bersalah terhadap siapapun yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, adik-adik, ada kata sembarangan. Nah, sembarangan itu apa sih adik-adik? Tahukah arti sembarangan? Nah, Kak Donald kasih lihat nih. Pernah nggak adik-adik lihat tuh ada orang buang sampah sembarangan? Hah? Artinya apa sembarangan adik-adik? Kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Ada tempatnya, tapi orang ini buang sampah tidak di tempatnya. Itu namanya sembarangan adik-adik. Betul nggak adik-adik? Siapa nih di sini nih yang masih suka buang sampah sembarangan? Ayo, di rumah adik-adik harus buang sampah di tempat sampah adik-adik ya. Apalagi sekarang adik-adik ada sampah itu dibagi dengan dua. Sampah organik, sampah anorganik. Sampah yang memang bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Apa tuh adik-adik? Coba nih sebagai kuis, sebagai ilmu pengetahuan adik-adik. Coba sebutkan sampah-sampah yang organik itu contohnya apa? Ayo adik-adik jawab ya, ini jadi kuis yang pertama. Lalu sampah yang anorganik itu contohnya apa? Nah, coba adik-adik sebutkan nih, apa jenis sampahnya? Oke, langsung nanti kirim WA Kak Donald atau Kak Yuni ya. Nah, adik-adik itu dibagi tuh, buang sampah saja. Selain kita harus buang sampah di tempatnya, kita juga harus menentukan sampah ini sampah organik atau sampah anorganik. Nah, Kak Donald kasih contoh lagi nih. Ya, ini menurut cerita teman Kak Donald nih yang pernah ke Jepang adik-adik ya. Di Jepang itu adik-adik, kalau buang sampah nggak boleh sembarangan. Saking tidak boleh sembarangannya adik-adik, misalnya kalau adik-adik belanja nih di satu toko, atau adik-adik ada di satu tempat nih, terus adik-adik bawa sampah nih, ya beli di toko A misalnya, adik-adik belanja di situ, terus ada sampah nih, lalu adik-adik sampah itu harus dibuang di toko di mana adik-adik belanja, di tempat adik-adik berada. Kalau sampai lupa nih, sampahnya dibawa, terus adik-adik pindah ke toko B, ke toko yang lain, lalu adik-adik buang sampah di situ, si pemilik toko, pelayan-pelayan tokonya pasti tegur adik-adik, dilarang, tidak boleh bawa sampah dari tempat lain.
toko lain di tempat toko yang berbeda. Sekalipun toko itu ada tempat sampahnya, tapi sampahnya tidak boleh. Walaupun itu tempat sampah adik-adik, ya, tetapi harus dibuang di tempat di mana adik-adik belanja, di mana adik-adik ada di toko yang pertama. Tidak boleh dibawa yang ke toko yang kedua atau di tempat yang kedua. Wah, begitu tuh adik-adik. Jadi harus dibawa tuh sampahnya, ya, dikantongin tuh sampahnya. Ya capek dong adik-adik, lagi jalan-jalan, lagi pergi, terus kita tenteng-tenteng sampah, kan nggak enak, betul nggak adik-adik? Kantongin sampah juga nggak enak, betul nggak adik-adik? Ya, itulah di Jepang seperti itu, ketat sekali. Jadi harus menempatkan sampah sesuai dengan tempatnya. Nah, itu soal sampah tuh adik-adik. Kita tidak boleh sembarangan, betul nggak adik-adik? Nah, begitu juga contoh yang lain apa adik-adik? Ya, mengenai kita berpakaian. Kita harus tahu diri, kita lagi pergi kemana, tempatnya di mana, pakaiannya juga disesuaikan. Tidak boleh sembarangan kan adik-adik ya? Betul nggak? Kalau adik-adik pergi sekolah, ya pakai bajunya baju sekolah. Jangan adik-adik pergi ke sekolah pakai kaos oblong, sandal jepit. Itu namanya sembarangan adik-adik. Tempat sekolah bukan untuk pakaian yang seperti itu. Betul nggak adik-adik? Iya, begitu juga sebaliknya. Kalau adik-adik lagi pergi ke kolam renang, adik-adik mau berenang, ya pakaiannya pakaian berenang. Jangan adik-adik pakai baju sekolah terus nyebur ke dalam kolam. Bisa diomelin, bisa ditegur, bisa diusir adik-adik, ya kan? Harus pakai seragam ya yang pantas sesuai dengan tempatnya adik-adik. Betul nggak adik-adik? Sampai sini mengerti adik-adik? Ya, contoh satu lagi nih adik-adik, nyebrang jalan. Nyebrang jalan juga tidak boleh sembarangan. Ya, apalagi adik-adik ada tempat penyeberangan. Namanya apa adik-adik? Iya betul, zebra cross. Ya adik-adik ya, zebra cross. Kenapa disebut zebra ya adik-adik? Kenapa nggak dibilang gajah cross? Kenapa nggak dibilang ayam cross gitu ya? Ya karena warna-warninya mirip kayak hewan zebra. Hitam putih, kayak binatang zebra adik-adik ya. Hewan zebra. Luar biasa Tuhan ya adik-adik ya. Bikin warnanya cakep gitu ya. Warnanya bagus hewan zebra adik-adik. Wah ya. Nah, itu tempat penyeberangan adik-adik. Kalau adik-adik tidak nyebrang di zebra cross, wah, ditabrak atau disenggol atau kejadian kecelakaan, salah siapa? Salah kita, karena kita sembarangan. Tetapi kalau adik-adik sudah nyebrang di tempat zebra cross, memang itu rutenya, lalu ada orang yang naik motor atau mobil nabrak adik-adik, yang salah siapa? Yang nabrak adik-adik. Itu yang bisa dituntut, itu yang bisa dihukum. Begitu juga adik-adik ada jembatan penyeberangan. Ya, itu dipakai buat menyeberang. Jangan sampai kita motong jalan. Ada tempat penyeberangan, ada zebra cross, kita nggak nyebrang di situ. Kita malah nyebrangnya di tempat lain, asal lewat aja adik-adik. Wah, kalau kejadian kecelakaan, ditabrak, salah kita itu adik-adik. Ya, ada pernah tuh orang ya, sampai akhirnya apa adik-adik? Ya, kecelakaan. Kenapa? Ya karena nyebrangnya sembarangan adik-adik. Sampai sini mengerti? Ya, buang sampah saja tidak boleh sembarangan. Adik-adik berpakaian pun tidak boleh sembarangan. Adik-adik juga kalau nyebrang jalan tidak boleh sembarangan. Apalagi nama Tuhan adik-adik tidak boleh kita sebut sembarangan. Wah, adik-adik coba nih kalau nama papi, nama maminya disebut-sebut sama teman adik-adik. Nyebutnya juga dengan seenaknya gitu adik-adik. Misalnya, contohnya bapaknya namanya Joko. Ya, terus teman-teman adik bilang, Joko, kamu anak Joko ya. Kita juga pasti rasa gimana adik-adik. Itu nama bapak saya. Nama bapak saya nggak boleh kamu sebut sembarangan dong. Betul nggak adik-adik? Nah, itu artinya adik-adik. Nama orang aja, nama orang tua kita harus jaga. Jangan sampai jangan sampai orang menyebut sembarangan. Begitu juga nama adik-adik kan. Kalau nama adik-adik juga ya dipakai buat bercanda-bercandaan. Adik-adik namanya juga akhirnya dibuat ya ngeselin gitu cara ngomongnya, kita juga nggak suka kan. Betul nggak adik-adik? Oke, sampai sini ngerti adik-adik ya? Apalagi nama Tuhan kita jangan disebut dengan sembarangan.
Artinya apa adik-adik? Kita harus bisa menempatkan Tuhan di tempat yang sebenarnya. Kakak ulangi, menempatkan Tuhan di tempat yang sebenarnya. Nih adik-adik, Kak Donald tanya nih, kalau adik-adik nih habis ngambil barang, kembalikan lagi nggak? Kembalikan lagi, kembalikannya di mana? Terserah saya, ya nggak adik-adik? Mau di WC, mau di kamar tidur, mau di lantai, mau di mana aja, pokoknya saya mau taruh. Nah, siapa yang suka begitu adik-adik? Ayo, Kak Donald juga suka begitu tuh kadang-kadang ya. Ya kita kadang-kadang yang penting ambil terus taruh ya adik-adik ya. Itu juga salah satu yang harus kita robah. Taruhlah tempatnya, taruhlah benda yang kita ambil pada tempatnya, dikembalikan. Jadi nanti kita nggak pusing. Begitu kita mau ambil lagi, kita bisa tahu, oh tadi tempatnya saya balikin lagi di situ. Susahnya kalau kita pelupa ya adik-adik ya. Kalau udah lupa susah, ngambil kita lupa balikin. Wah itu bahaya ya adik-adik ya. Jangan sampai punya orang yang kita ambil, terus kita lupa mengembalikan. Waduh, jangan ya adik-adik ya. Oke, jadi adik-adik kita harus bisa menempatkan nama Tuhan dengan baik adik-adik. Jangan asal-asalan, jangan kita nama Tuhan buat bercanda-bercandaan. Jangan nama Tuhan dipakai dengan cara sembarangan. Hormati nama Tuhan kita adik-adik. Lewat ibadah hari ini, adik-adik waktu nyanyi memuji nama Tuhan, adik-adik menyebut nama Tuhan. Ayo, adik-adik waktu nyanyi menyebut nama Tuhan dengan sikap yang benar ya adik-adik ya. Jangan kita menggunakan ibadah ini, udah nama Tuhan disebut, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, adik-adik malah tidak menyebutnya. Adik-adik diem aja, nonton aja. Atau adik-adik nyebut nama Tuhan, nyanyi memuji Tuhan sambil main, sambil ngobrol, sambil apa. Wah adik-adik, kalau caranya begitu, kita artinya apa adik-adik? Tidak menghargai Tuhan adik-adik. Betul nggak adik-adik? Ya, lalu adik-adik yang paling penting ini, ya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Artinya jangan kita memakai nama Tuhan dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang salah. Contohnya adik-adik, ya ini banyak nih, ya biasanya dilakukan oleh orang-orang pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, ya yang memakai nama Tuhan. Oh saya mendengar suara Tuhan, Tuhan bicara kepada saya, tetapi ternyata itu bukan Tuhan yang ngomong, itu bukan suara Tuhan, dia sendiri yang buat-buat, pakai nama Tuhan. Itu juga bagian dari menyebut nama Tuhan sembarangan adik-adik ya. Lalu ada orang pinjam uang atau dia minta uang terus pakai, oh ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk bantu gereja, ini untuk memuliakan nama Tuhan. Padahal dipakai buat kantong sendiri, dipakai buat makan sendiri. Itu juga contoh salah dalam menyebut nama Tuhan sembarangan adik-adik. Contohnya lagi apa adik-adik? Adik-adik berdoa nih, adik-adik sudah berdoa sama Tuhan, adik-adik sudah minta sama Tuhan, dan adik-adik bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Amin. Tetapi adik-adik malah perginya kemana? Perginya mengandalkan apa? Kekuatan sendiri. Kita pakai cara pikir kita sendiri. Pergi kepada dukun. Wah, udah doa, tapi kok masih pergi ke dukun? Udah doa, pergi ke paranormal, minta paranormal bantuin. Wah, itu namanya adik-adik sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau memang sudah nyebut Tuhan, panggil nama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Nantikan janji Tuhan, jawaban Tuhan adik-adik ya. Itu contoh-contoh adik-adik supaya kita jangan menggunakan nama Tuhan sembarangan gitu ya. Atau yang kaget-kagetan nih, oh darah Yesus, dikit-dikit, oh darah Yesus, oh darah Yesus, gitu. Ya latahnya sih rohani adik-adik ya, darah Yesus, oh, haleluya, puji Tuhan, disentuh kaget, oh darah Yesus, gitu adik-adik. Waduh adik-adik, kalau latah kagetan ya susah nih adik-adik ya, karena dia kagetnya seperti itu. Tapi kalau bisa janganlah kaget-kagetan pakai nama Tuhan Yesus, pakai darah Yesus, pakai darah Yesus. Nah, cobalah adik-adik kita belajar menghormati nama Tuhan adik-adik. Dan satu lagi yang terakhir adik-adik yang paling penting ya. Kalau memang kita sudah mengaku anak Tuhan,
Kita mengaku kita percaya Tuhan Yesus. Kita mengaku Tuhan itu adalah Tuhan penebus dosa yang sudah menyelamatkan kita, yang telah menolong melindungi kita. Tapi adik-adik hidupnya dengan Tuhan tidak sungguh-sungguh. Adik-adik hidupnya sama Tuhan terus berbuat dosa. Adik-adik tahu salah, tahu dosa, tetap dijalanin terus. Adik-adik itu sama saja kita menyebut nama Tuhan sembarangan. Adik-adik ngaku sebagai orang Kristen, mengaku pengikut Yesus, mengaku kita anak Tuhan, tapi kelakuan kita, ucapan kita, tindakan kita adik-adik tidak seperti yang Tuhan perintahkan, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Itu juga sama dengan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ayo adik-adik, kalau kita sadar kita salah, kita tahu kita sudah menyebut nama Tuhan sembarangan, bertobatlah, rubahlah, dan perbaiki supaya kita menjadikan nama Tuhan tetap suci dan kudus. Amin adik-adik. Oke, sampai sini jelas. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari Kak Donald ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kiranya cerita firman Tuhan, berita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kami dapat mengerti dan juga kami mohon supaya kami bisa menjalani, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami menghormati nama Tuhan supaya nama Tuhan jangan dibuat sembarangan. Nama Tuhan jangan sampai kami sendiri pelakunya. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering atau kami suka menyebut nama Tuhan sembarangan, melanggar hukum yang ketiga ini. Tolong Roh Kudus, ajari kami, tuntun kami, supaya kami berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Biar kami jadi anak-anak Tuhan yang pantas, yang layak, yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu, arahkan hati iman percayamu untuk terima berkat Tuhan Yesus. Hai anak-anak Joyful Kid, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan adik-adik, supaya adik-adik menjaga nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, dan hidup adik-adik sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan Keluaran 20 ayat 7 ini jadi ayat hafalannya adik-adik ya. Oke, bisa? Keluaran 20 ayat 7, Keluaran 20 ayat 7 jadi ayat hafalannya ya. Oke adik-adik ya, Kak Donald tunggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.